Ada satu hari dunia tanpa senjata. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 2 ayat 2 hingga ayat yang keempat mengatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan belajar lagi perang." Suatu hari tanpa senjata menurut Alkitab bukan karena bangsa-bangsa melakukan gencatan senjata, dan bukan juga karena bumi hancur dan luluh lantak, karena perang nuklir terjadi dan menyisakan bumi yang tinggal puing-puing reruntuhan. Suatu hari tanpa senjata menurut Alkitab karena manusia tidak lagi dikuasai ketakutan, manusia tidak dikuasai keserakahan untuk mendapat banyak keuntungan, yaitu dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain agar mereka semua ada dalam kendali kekuasaannya. Suatu hari tanpa senjata karena semua bangsa berjalan di dalam terang Tuhan, dibebaskan dari belenggu ketakutan dan keserakahan. Satu dunia di mana bangsa-bangsa tidak perlu mempersenjatai diri dengan peralatan-peralatan senjata pemusnah yang begitu dahsyat. Senjata-senjata yang mematikan bukan dimusnahkan, tetapi diubah fungsi dari alat yang menghancurkan menjadi alat produksi yang mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Mereka akan menempa pedang menjadi mata pajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Nuklir tidak diletakkan pada rudal sebagai alat ledak. Nuklir diubah fungsi untuk pembangkit listrik, perangkat medis, dan sarana-sarana yang mendatangkan kehidupan. Kenyataan yang kita lihat di sepanjang sejarah perang terjadi karena dua hal. Pertama, ketakutan yang berlebihan. Daripada kita diserang, lebih baik kita menyerang terlebih dahulu. Daripada bangsa lain menjadi besar dan menakutkan, lebih baik bangsa itu kita hancurkan sebelum menjadi kekuatan yang mengancam keselamatan kita. Lalu sebuah bangsa melakukan invasi militer besar-besaran atau membuat rekayasa sosial politik dengan membangkitkan perang saudara di dalam sebuah bangsa dan cara-cara kotor lainnya demi memberi rasa aman yang palsu bagi mereka. Dan yang kedua, perang terjadi karena keserakahan sebuah bangsa. Mereka dikuasai keinginan untuk mengeruk dan menghisap sari-sari negeri bangsa lain yang ditaklukkan oleh mereka baik dari segi militer, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Bahkan bisa jadi perang sengaja dipelihara untuk keuntungan sebuah negara yang memproduksi alat-alat perang dengan keunggulannya masing-masing. Perang yang bersumber dari ketakutan dan keserakahan ini banyak meninggalkan luka-luka sejarah. Penguasa ganti penguasa, angkatan ganti angkatan, bangsa saling membalas dari generasi ke generasi. Mantan Kepala Pertahanan NATO, Riho Teras, memperkirakan per hari Rusia menghabiskan 20 miliar dolar atau 287 triliun rupiah. Kalau perang berlangsung 2 minggu, Anda bisa hitung berapa triliun rupiah dana yang dikeluarkan. Belum kerusakan yang ditimbulkan, belum kehilangan nyawa orang-orang yang tidak terlibat peperangan. Kita bisa bayangkan perang yang meluluh lantakan Irak, Afghanistan, Suriah, dan beberapa negara yang lain yang berlangsung bertahun-tahun. Berapa biaya yang dihabiskan dan berapa kehancuran, kematian yang diakibatkannya.
Padahal biaya itu apabila dipakai untuk membangun peradaban, membangun kehidupan, akan turut mengubah wajah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sampai saat ini masih dikuasai oleh roh ketakutan dan roh keserakahan, maka sebenarnya akar peperangan ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita semua rindu tiba di suatu hari, di suatu saat, di mana banyak orang dan banyak bangsa mengubah pedang menjadi mata bajak, mengubah tombak menjadi pisau pemangkas, mengubah nuklir menjadi tenaga pembangkit listrik, didaya gunakan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, serta dalam pelbagai tindakan medis, rekayasa genetika. Kita mesti memulai dari diri kita, membongkar belenggu-belenggu ketakutan dan keserakahan yang membuat kita hidup dikuasai kecurigaan dan prasangka, sehingga energi hidup kita digunakan hanya untuk melipat gandakan kebaikan, bukan untuk membangun tembok-tembok pemisah, apalagi senjata-senjata yang mematikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.